Kembali di News Sore pemirsa, PSSI serahkan bonus bagi Timnas Indonesia yang menjadi runner-up Piala AFF 2020. Tak hanya bonus, PSI juga meminta karantina dipercepat karena pemain harus kembali membela klub mereka. Timnas Indonesia hari ini selesai menjalani karantina sekembalinya dari Singapura mengikuti Piala AFF 2020. Timnas menjalani karantina selama 5 hari setelah menjalani sistem bubble yang ketat di Singapura selama turnamen. Pemain segera kembali ke masing-masing klub karena Liga 1 putaran kedua sudah dimulai. Usai jalani karantina, Timnas juga mendapat bonus senilai 2,5 miliar rupiah yang berasal dari hadiah turnamen dan bonus dari pihak swasta. Sehingga dengan resmi saya bubarkan, namun saya memberikan arahan beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh mereka. Karena mereka kembali ke klub, mereka harus tetap menjaga stamina, performa, lain sebagainya. Ada agenda ke depan masih banyak, ada AFF U23, kemudian ada SEA Games, kemudian nanti ujungnya juga ada AFF senior lagi seperti sekarang, dan nanti ada FIFA birthday yang harus mereka ikuti bersama. Nanti penunjukan pemain tentunya nanti Sinteyong akan melakukannya. Situasi COVID-19 di ibu kota Jakarta harus diwaspadai karena terjadi peningkatan jumlah kasus yang cukup signifikan. Temuan COVID-19 varian Omikron di Jakarta sudah mencapai 251 kasus dan angka tertinggi pada 4 Januari yang mencapai 90 kasus baru. Situasi COVID-19 di Jakarta kembali mengkhawatirkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat sejumlah kasus COVID-19 varian Omikron. Per 5 Januari 2022, temuan COVID-19 varian Omikron di Jakarta sudah mencapai 250 kasus. 95%-nya merupakan kasus impor dari luar negeri. Tingkat ketirisan tempat tidur di rumah sakit COVID-19 di Jakarta mulai meningkat seiring merebaknya varian Omikron. Sekarang meningkat jadi 7%, ICU-nya jadi 5%. Yang sebelumnya bornya sudah sampai turun 4%, sekarang meningkat jadi 7%. Ini menjadi perhatian kita bersama. Mohon warga lebih disiplin dan taat lagi. Hingga Rabu kemarin jumlah pasien rawat inap di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran terus bertambah. Berjumlah 1.206. Ini sesuai dengan bornya yaitu 32% atau bed occupation rate-nya. Pasien masuk hari ini dari FKTP ada 6 dan yang dari repatriasi itu ada 188. Pasien repatriasi dari Malaysia, kebanyakan 5 negara yang jadi paling banyak mengirim repatriasi ini adalah dari Malaysia ada 74, Uni Emirat Arab 19, Turki 19, Arab Saudi 13, dan Hong Kong 14. Sementara itu pemerintah mulai mewajibkan semua satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Meski DKI Jakarta mengalami peningkatan level PPKM menjadi level 2 karena kenaikan kasus COVID-19, Pemprov DKI masih melanjutkan pembelajaran tatap muka 100%. Pemprov memastikan belum ada klaster COVID-19 karena pembelajaran tatap muka. Pemprov pun memastikan jika muncul klaster sekolah, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah. Tim Liputan iNews melaporkan. Jumlah sekolah di Jakarta mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan kapasitas siswa 100%. Bagaimanakah tanggapan dari para ahli mengenai situasi ini? Kita akan langsung bergabung bersama epidemiolog Griffith University, Diki Budiman. Selamat sore waktu Jakarta, Mas Diki. Selamat malam Mas Davi, waktu Australia. Baik, Mas Diki, ini pembelajaran tatap muka sudah mulai berlaku 100% di tengah kondisi varian Omikron yang ditemukan di DKI Jakarta. Bagaimana perspektif epidemiologi melihat hal ini? Ya, pertama memang ketika semua sektor sudah mulai dibuka, ada pelonggaran-pelonggaran, tentu berdasarkan kesepakatan sains ya, bahwa sekolah itu memang harus juga dibuka, bahkan lebih awal ketika situasi membaik. Dan saat ini tentu sangat wajar kalau misalnya banyak daerah, terutama dalam hal ini merespon juga himbauan dari Kemdiknas bahwa sekolah dibuka, dengan tentu perlu ada mitigasi yang sangat kuat karena ancaman Omikron ini tentu tidak bisa kita sepelekan karena dampaknya pada anak-anak besar. Masalahnya besar saat ini di negara-negara seperti Eropa, Amerika, kasus hunian rumah sakit meningkat khususnya pada anak-anak ya, karena
banyak anak-anak ini belum divaksinasi lengkap. Itu masalahnya. Jadi bukan karena Omikron ini menyerang khusus anak, tidak. Nah, oleh karena itu saya sangat menyarankan sejak awal bahwa dalam era Omikron ini syarat vaksinasi penuh untuk semua orang yang terlibat dalam proses PTM ini tidak ada kecuali semua harus dalam status vaksinasi penuh. Jadi kalau belum, ya jangan dipaksakan untuk offline. Jadi dia masih harus diberi keleluasaan untuk melakukan secara daring. Nah, ini yang satu hal yang tidak boleh kita toleransi. Kedua, tentu adanya faktor penguatan lain seperti masker dan lain sebagainya. Ini saya kira sudah jamak. Tapi sekali lagi syarat vaksinasi penuh dan masih dalam durasi proteksi ini menjadi sangat penting, terutama untuk kelompok guru nih yang masih masuk masyarakat, apalagi masuk kategori yang rawan gitu, Mas. Baik, artinya memang harus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan juga muridnya ya, tidak bisa dipukul rata. Nah, betul. Pertanyaannya kemudian jika harus melakukan PTM secara 100%, apa yang harus disiapkan oleh pihak sekolah dan juga orang tua? Pertama tentu sekolah dulu ya. Sekolah harus memastikan seperti yang kita lihat tadi ya di layar bahwa ada jarak, bahwa anak-anak ini punya jarak ya setidaknya untuk anak yang kecil ya, anak SD lah, setidaknya 1 meter antar bangku ini. Ini untuk meminimalisir risiko. Selain bahwa anak-anak ini juga sebetulnya yang saya sarankan dalam satu kelas ini dihitung kalau minimalnya tuh 2 meter persegi per anak, sehingga kalau ada luas kelas itu katakanlah 40 meter persegi, ya berarti nggak boleh lebih dari 20 orang dalam kelas itu. Dan ini sudah masuk guru gitu. Jadi ini yang harus dilakukan. Dan kemudian tentu ventilasi sirkulasi menjadi amat sangat penting, Mas Davi. Karena bicara Omikron apalagi sangat efektif dan semua varian dari COVID-19 ini kan semua menular dan melalui mekanisme udara. Nah, oleh karena itu sirkulasi harus dibantu, kalau misalnya ada jendela ya bantu dengan kipas angin misalnya, atau kalaupun misalnya ada jendela ini bisa dibuka itu jauh lebih baik dan masuk pintunya. Selain tentu kombinasi ada aktivitas yang sifatnya di luar ya, outdoor. Nah, selain itu ya fasilitas infrastruktur lainnya tentu cuci tangan dan lain sebagainya tentu harus disiapkan. Nah, hal lain untuk keluarga atau anak itu sendiri. Baik. Saya kira ini harus jadi pertimbangan sangat penting juga bahwa orang tua dari siswa ini harus masuk kategori yang juga dalam vaksinasi penuh gitu, karena anak ini harus terlindungi di rumahnya dengan cara ya orang tua atau orang dewasa di sekitarnya divaksinasi penuh. Baik, artinya vaksinasi memang harus didorong secara penuh khususnya bagi para siswa. Betul. Di sekolah. Baik, terima kasih Mas Diki Budiman sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore waktu Jakarta. Dan pemirsa, iNews Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya ribuan orang dari sejumlah ormas di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat turun ke jalan dan berorasi di depan kantor Bupati Lombok Timur pagi tadi. Puspom Angkatan Darat menyerahkan berkas kasus 3 oknum TNI tabrak dan bunuh sejoli di Nagrek, Jawa Barat ke Auditorat Militer Tinggi 2, Jakarta. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.